Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi blogging, di mana akan ada beberapa topik yang akan kita bahas, mulai dari sejarah blogging, kemudian definisi, anatomi, sampai dengan di akhir tentang tips untuk memulai blog. Bagian pertama, kita akan berbicara mengenai sejarah dari blogging. Sejarah kemunculan blog diawali dengan beberapa layanan digital yang muncul mendahulunya. Sebelum blogging menjadi benar-benar populer, terlebih dahulu muncul bentuk-bentuk komunitas digital seperti Usenet, kemudian layanan komersial online seperti Jenny, MyList, dan lain-lainnya. Baru kemudian pada tahun 90-an, forum internet WebEx membuat percakapan dalam bentuk thread yang seperti kita kenal sekarang ini. Kemudian tahun 83 sampai 93, Usenet mengizinkan semua postingan dikelola secara individual ataupun grup-grup kecil. Setelah beberapa tahun blog berkembang dengan cukup lambat, akhirnya blog mulai meningkat secara drastis pada tahun 99 dan tahun-tahun berikutnya. Dimulai dari Open Diary yang memiliki inovasi tentang pemberian komentar pada setiap artikel blog. Kemudian disusul dengan Slashdot pada tahun 97 dan juga ada Live Journal pada tahun 99. Pada tahun yang sama, tahun 99, Andrew Smalls membuat Pitas.com, kemudian Evan Williams dan Mike Hourihan pada Agustus 99 memperkenalkan Blogger.com, yang kemudian diakuisisi oleh Google, yang kemudian menjadi cikal bakal dan berkembangnya dunia blog sampai saat ini. Selanjutnya, definisi blog. Blog atau merupakan kependekan dari weblog bisa diartikan sebagai salah satu tipe website yang diupdate secara reguler dan berkala dengan tidak ada batasan konten. Jadi apapun bisa dijadikan konten. Kemudian blog juga memiliki karakteristik mudah untuk dikelola dan juga memiliki traffic yang tinggi. Selain itu, pembaca atau pengunjung bisa meninggalkan komentar dan berkomunikasi dengan penulis, di mana interaksi ini merupakan bagian dari kesuksesan sebuah blog. Kegiatan blogging bisa diartikan sebagai seni membuat dan mengelola sebuah blog, memposting konten ke dalam blog, meninggalkan komen pada blog orang lain, dan juga kegiatan ini dikenal sebagai cara untuk mengekspresikan pemikiran, ide-ide, pendapat, ataupun pengalaman dari seseorang. Selanjutnya, mengenal tipe-tipe blog. Ada beberapa tipe blog. Yang pertama adalah personal, di mana tipe blog ini biasanya merepresentasikan sesuatu tentang diri mereka. Contoh untuk personal blog di sini ada duusi.com, di mana subjek utamanya adalah kehidupan si penulisnya itu. Nah, blog tersebut memuat cerita tentang kehidupannya sebagai ibu dari seorang anak yang masih kecil dengan seekor anjing peliharaannya. Kemudian tipe corporate blog, penggunaannya secara internal dan dikelola oleh internal perusahaan, biasanya digunakan untuk keperluan marketing, keperluan branding, dan juga untuk meningkatkan komunikasi dan budaya perusahaan. Contoh di sini ada Caterpillar, di mana mengembangkan blog terpisah berdasarkan industri. Perusahaan ini mengikat pelanggannya menggunakan komunitas blog untuk keperluan problem solving dan juga untuk menghargai ide-ide masukan dari customer atau pelanggan. Kemudian tipe selanjutnya ada profesional dan juga list blog, di mana profesional punya karakteristik blogger adalah sebagai pemilik, di mana pendapatan utamanya berasal dari kesuksesan blog yang dikelola. Kemudian list blog
mempunyai karakteristik tingkat pengunjung tinggi dan sering digunakan untuk keperluan bisnis. Biasanya tipe list blog ini memperkerjakan copywriter untuk menulis artikel ataupun konten, kemudian memberikan komisi berdasarkan artikel yang ditulisnya. Kemudian berikut adalah anatomi blog, di mana dalam sebuah konten blog terdapat judul, kemudian penggunaan gambar yang menarik, introduction, kata pengantar, sampai dengan topik utamanya yang biasanya diperjelas dengan penggunaan headings, bullet, dan lain-lainnya. Selanjutnya bagian kemudian adalah ada kesimpulan, ada feedback, dan juga komen ataupun artikel-artikel terkait. Nah, di sini section komen adalah cara yang baik untuk membangun komunitas ataupun komunikasi dengan pengunjung. Mengenal situs-situs blog, terdapat beberapa platform blog yang cukup familiar. Salah satunya adalah wordpress.org, di mana merupakan platform yang paling populer digunakan. Lebih dari 30% website di internet ditenagai oleh WordPress. Nah, salah satu kelebihannya adalah wordpress.org memberikan akses penuh seluruh aspek yang terdapat pada sebuah website. Selain wordpress.org, terdapat pula situs wordpress.com yang ditawarkan oleh perusahaan Automatic, anak perusahaan dari wordpress.org, dibangun oleh co-foundernya yaitu Matt, merupakan basic hosting di mana menawarkan free biaya dan juga kemudahan dalam penggunaannya. Akan tetapi untuk wordpress.com ini biasanya akan ada tambahan subdomain yaitu .wordpress.com. Jadi ketika membuat sebuah website di sini akan ada tambahan domain. Contohnya misal komputer.wordpress.com. Selanjutnya Blogger diperkenalkan pertama kali pada tahun 1999 oleh Evan William, yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2003. Ini merupakan standar hosting di mana memiliki karakteristik free dan juga mudah untuk digunakan. Selanjutnya, Tumblr hadir dengan fitur terbatas di mana Tumblr ini memiliki karakteristik susah untuk menambahkan fitur ketika blog nanti sudah berkembang. Nah, Tumblr ini merupakan platform microblogging, memiliki sosial media yang terintegrasi dan juga mudah untuk digunakan. Platform blogging lain yang cukup populer keberadaannya adalah Typepad, di mana memiliki interface yang user friendly dan mudah digunakan dan juga sangat bersahabat dengan search engine. Jadi Typepad ini memiliki kemampuan untuk optimalisasi sehingga memiliki ranking pencarian yang lebih baik. Kenapa kita harus memulai blogging? Kenapa Anda harus memulai blog? Masuki bahasan ini, kita akan membahas pada seksi berikutnya. Memulai blogging, kenapa memulai blog? Dulu adalah beberapa alasannya mengapa banyak orang yang membuat blog dan juga menikmati kegiatan blogging. Yang pertama adalah membantu meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir, meningkatkan keahlian dan juga rasa percaya diri, membangun sebuah relasi, dan juga jangan lupa melalui blog kita bisa menghasilkan banyak uang, di mana banyak cara untuk menghasilkan uang melalui blog. Kalian bisa menjual produk atau jasa, menempatkan layanan iklan, dan juga perlu diketahui bersama, lebih dari 60% seseorang akan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh blog. Tentu saja hal tersebut harus dilihat sebagai peluang yang profitable.
Nah, ini beberapa tipsnya. Untuk menjadi blogger yang sukses, kalian harus menemukan di mana tempat kalian berada. Pikirkan tentang ceruk yang akan kalian kuasai. Pikirkan bagaimana itu akan mendatangkan profit dan juga seperti apa target ideal pengunjung atau pembaca dari blog kalian. Niche blogging di sini adalah membuat blog untuk spesifik pasar tertentu. Bisa juga diartikan niche di sini adalah menulis topik yang paling sering Anda pikirkan atau bahkan eksklusif hanya terdapat di blog kalian. Nah, sebagai contoh, jika saya ingin mencari tentang informasi spesifik, misalnya kajian hukum perdata ataupun misal saya ingin mencari informasi tentang linguistik, maka saya akan menuju langsung ke blog kalian tanpa harus melalui proses pencarian di Google ataupun mesin pencari lainnya. Tahap kedua, itu adalah mencari platform blog yang sesuai. Nah, di sini kalian akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu free ataupun self-hosting, di mana untuk beberapa pilihan free terdapat blogger.com ataupun wordpress.com atau Tumblr, tentu dengan beberapa keterbatasan. Nah, namun untuk pemula, tidak ada salahnya untuk memilih opsi yang free yang pertama. Jika pilihan kalian jatuh pada opsi yang kedua, self-hosted, maka ada hal yang penting yang harus disiapkan, yaitu tentu saja menentukan nama domain, karena kalian akan membeli domain dan membayarnya, dan juga menentukan website hostingnya, providernya. Itu adalah dua hal yang penting ketika memilih self-hosted. Tahap selanjutnya, memilih atau menentukan nama. Ini adalah hal yang paling tricky, di mana nama domain seharusnya sesuai dengan tujuan website atau blog itu dibuat. Nah, contohnya, misal blog kalian membahas tentang spesifik perancangan peraturan hukum, maka nama domainnya yang tepat yang sesuai, misalnya draftlegal.com ataupun draftlegal.blogspot.com atau sejenisnya. Kemudian contoh yang lain, misal kalian spesifik tentang pembelajaran TOEFL, maka bisa pilih nama domainnya sesuai, ahlitufel.com ataupun yang sejenisnya. Dimana di sini intinya jangan sampai misal isinya tentang kajian hukum, tetapi nama domainnya adalah hardware.com. Tentu saja tidak sesuai dengan tujuan blog itu dibuat. Tahap selanjutnya adalah menentukan tema atau desain blog. Ingat, tema yang kalian pilih akan menjadi wajah dari blog kalian dan memiliki peranan penting dalam menentukan ketertarikan pengunjung. Nah, tujuan dari desain yang baik adalah untuk membantu memudahkan pengunjung mencari informasi yang dibutuhkan, sekaligus membantu pemilik blog untuk mencapai tujuannya dalam waktu yang bersamaan. Perlu digarisbawahi, hindari pemilihan tema yang terlalu kompleks, karena simplicity is the ultimate sophistication. Tahapan selanjutnya adalah membuat konten dan juga mempromosikan blog kalian. Ingat, konten yang kalian tulis ditujukan untuk audiens blog kalian. Jadi, it's not about you, it's about them. Buatlah konten semenarik mungkin sehingga pengunjung mau untuk berinteraksi dengan konten kalian. Jangan sesekali menyambut pengunjung kalian dengan layanan pop-up iklan, kemudian banner iklan yang besar dan bertebaran. Sambutlah mereka dengan konten-konten yang baik dan buatlah mereka datang kembali berkunjung ke blog kalian karena alasan konten kalian. Jangan lupa promosikan blog kalian, informasikan ke teman-teman tentang blog kalian. Kemudian tidak ada salahnya masuk ke dalam komunitas. Ini adalah cara yang tepat untuk menambah jaringan blogging. Kemudian meninggalkan komen ke blog orang lain. Ini berguna untuk membangun relasi antara blogger dan sekaligus
memberikan aware kepada pengunjung blog lain tentang keberadaan blog kalian. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa aktif di sosial media untuk membangun branding tentang blog kalian. Kurang lebih sampai di sini itu adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan. Untuk selanjutnya, sampailah kita pada akhir pembahasan. Silahkan kalian kerjakan perintah berikut ini. Buatlah blog untuk setiap individu. Jangan lupa tuliskan alamat blog yang kalian buat nanti di kolom yang disediakan di Scalza. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsepkan blog yang kalian buat, sesuaikan dengan bidang atau minat masing-masing. Dan jangan lupa perhatikan pemilihan nama blognya, penggunaan tema, sesuaikan dengan tujuan blog kalian. Kemudian lengkapi profile, about, dan lain-lainnya. Dan juga silakan posting satu konten yang menarik sesuai dengan bidang atau minat masing-masing. Jangan lupa sisipkan media pendukung seperti gambar, video, dan lain-lainnya untuk mempercantik konten kalian. Sampai di sini, selamat mengerjakan. Sampai bertemu kembali. Semoga bermanfaat. Salam.